Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, di pertemuan 11 ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai apa sih mengidentifikasi wawasan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erika Nurmayanti. Nama saya Putri Mawati. Dan nama saya Khaira Utami Petiraja. Oke semuanya, sebelum itu, nah, mengidentifikasi nih wawasan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, kami akan memberikan beberapa subpokok nih ya. Yang pertama adanya definisi ideologi. Yang kedua adanya ideologi Pancasila, dan yang ketiga ideologi nasional, dan keempat kedudukan dan fungsi Pancasila, dan yang terakhir apa aja sih perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Nah, sebelumnya tuh apa sih ideologi itu? Nah, ideologi, ide, atau gagasan. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Prancis atau ideologi, yang berasal dari gabungan bahasa Yunani idea, yang berarti gagasan, pola, atau logia, yang berarti studi tentang ilmu yang mempelajarinya. Nah, istilah ini diciptakan oleh Anthony de Studebaci, seorang aristokrat dan filsuf pencerahan Prancis. Nah, tahun 1796 ini, Traci memahami bahwa istilah ideologi merupakan ilmu gagasan untuk mengembangkan sistem gagasan yang rasional. Beliau memahami bahwa ideologi sebagai filosofi liberal yang akan membela kebebasan individu, properti, pasar bebas, dan batasan konstitusional pada kekuasaan negara. Nah, ideologi ini secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Nah, selain itu juga tiap negara pasti memiliki ideologi yang berbeda. Menurut KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep yang bersistem yang menjadikan asas pendapat kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Dan tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif dalam negara. Oke, nah untuk memperkuat nih, aku ada penjelasan mengenai ideologi menurut Pak Gunawan Setiarjo, seorang profesor hukum dari Undip. Beliau mengartikan bahwa ideologi itu merupakan kumpulan ide atau gagasan atau akidah akliyah, yaitu akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Selain itu, menurut Muhammad Saufuddin, mengartikan bahwa pemikiran menuju keadilan, kesetaraan, kesejahteraan bersama yang melalui proses berpikir manusia untuk menentukan aturan-aturan dalam kehidupan. Oke, Pancasila itu sebagai ideologi nasional itu seperti apa sih? Ideologi nasional tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai ideologi perjuangan. Ideologi nasional itu mencakup ideologi negara dan ideologi yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Maksud dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Karena ideologi nasional terdiri dari nilai-nilai yang terwujud di dalam isi Pancasila itu sendiri. Namun yang menjadi titik berat nasionalnya adalah pada kebangsaan yang mencakup beberapa nilai. Makna yang terkandung dalam Pancasila ideologi nasional adalah yang pertama, nilai-nilai cita-cita normatif penyelenggara negara. Yang kedua, nilai-nilai yang disepakati bersama. Oleh karena itu, Pancasila menjadi salah satu sarana pemersatu masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa. Pancasila tidak mengadopsi dari ideologi yang berasal dari luar. Justru nilai-nilai Pancasila lebih unggul dibandingkan dengan nilai-nilai ideologi dari luar. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila mempunyai fungsi sebagai dasar hukum, sebagai sumber dari segala, sekaligus sebagai dasar filsafat negara. Rahmat Hidayat menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada dua macam kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, jelas seluruh peraturan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sementara pandangan hidup bangsa berasal dari rangkaian kesatuan nilai luhur ditambah dengan wawasan menyeluruh terhadap kehidupan manusia yang dapat dijadikan kerangka acuan yang baik untuk menata kehidupan dalam melakukan interaksi sosial bagi masyarakat serta lingkungannya.
Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar filsafat dan berpolitik bangsa. Pancasila merupakan suatu konsensus baik secara filsafat maupun politik. Konsensus secara filsafat merupakan suatu konsensus mengenai dasar negara yang membahas sekaligus menyepakati dasar filsafat suatu negara. Sedangkan konsensus politik merupakan suatu konsensus mengenai cara pandang hidup politik suatu bangsa yang harus berdasar dan berbatasan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat. Dalam tatanan hukum Indonesia, Pancasila juga menjadi sumber tertib hukum yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dijelma ke dalam pokok-pokok pikiran yang menyelimuti suatu kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang beragam suku, ras, adat, serta kebudayaan. Kehadiran Pancasila salah satunya adalah sebagai asas pemersatu untuk hidup bersama dalam suatu bangsa. Yang kelima adalah Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ciri khas jati diri bangsa Indonesia telah diilhami dunia. Hal ini dibuktikan sejarah proses pahlawan proklamator Indonesia yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI berusaha mengemukakan nilai-nilai yang dimiliki bangsa ini. Yang keenam adalah Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Unsur kebudayaan memang telah melekat dalam Pancasila jauh sebelum secara resmi dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilai ini meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semua nilai tersebut telah tercerminkan budaya kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia bahkan sebelum negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan ideologi Pancasila dengan yang lainnya. Ideologi adalah suatu sistem yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode cara mewujudkan cita-cita tersebut. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Dan yang kedua, ideologi liberalisme. Ideologi ini adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai warga negara. Dan yang ketiga, ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah ideologi filosofis, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang keempat, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah sebuah ideologi dan kepemilikan kolektif adalah cara hidup terbaik. Sosialisme tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena membuat orang menjadi egois dan merusak harmoni alam masyarakat. Yang kelima, ideologi fasisme. Ideologi ini merupakan sebuah bentuk ideologi nasionalis yang radikal dan otoriter. Fasisme menjadi konotatif negatif untuk berbagai rezim otoriter. Kaum fasis meyakini bahwa suatu kebangsaan adalah komunitas organik yang membutuhkan kepemimpinan kuat, perasaan memiliki identitas yang tunggal. Di samping itu, juga percaya bahwa kekerasan dan perang melawan musuh diperlakukan untuk menjaga vitalitas bangsa tetap kuat. Nah, ini beberapa sumber yang telah menjadi referensi kami. Dan hanya itu yang bisa kami menyampaikan tentang materi ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.